Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istisah Fitri, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada pertemuan ke-7 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nurayani SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ini dijelaskan mengenai yaitu perbarengan perbuatan atau konkursus realis, pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah 1/3 kali 9, yaitu menjadi 12 tahun. A melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun plus 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi seperti itu. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan plus pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh, A melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana, kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun, yaitu 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan plus 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Konkursus realis pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 plus 9, yaitu 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Selanjutnya, untuk konkursus realis baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Lalu pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Lalu pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, yaitu pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara 1
Jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat plus 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang 1. Pemidanaan dalam tindak pidana. 2. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.